tersebut telah mengantongi kartu pengungsi yang dikeluarkan UNHCR. Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko meminta UNHCR ikut bertanggung jawab terkait pengungsi Rohingya yang mulai berdatangan ke Aceh. Betul nggak mereka ini pengungsi? Jangan-jangan yang datang itu adalah mereka-mereka yang ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Ya. Lalu kemudian Kerajaan Malaysia mesti memberi hak sama rata kepada kami kaum minoriti, kaum pelarian Rohingya. Kami sudah menyumbang kepada ekonomi negara. Sekarang beri kami hak untuk menuntut hak kami. Kami juga manusia. Beri kami silayang, mungkin sudah cukup silayang dari kami. Silayang Rohingya punya tempat. Ini orang Melayu jangan kacau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ujia Channel. Semoga hari ini sahabat-sahabat Ujia Channel selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini Ujia Channel akan membahas sesuatu yang lagi rame, tapi sebelum itu jangan lupa saya ingatkan kembali untuk selalu dukung saya, selalu like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar saya bisa lebih bersemangat lagi memberikan info-info yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, lagi rame masalah penolakan etnis Rohingya di Aceh ya. Jadi mereka ini datang bergelombang. Saat ini sudah 1.000 orang lebih yang sudah mendarat di Aceh. Dan warga Aceh terus melakukan penolakan, bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu ya dilakukan demo untuk menolak warga etnis Rohingya ini. Bagaimana sejarahnya etnis Rohingya ini sehingga mereka ini sampai terlunta-lunta dan merupakan sebuah komunitas besar yang tanpa kewarganegaraan. Jadi tidak memiliki negara etnis Rohingya ini. Meskipun mereka ini berasal dari negara Myanmar dan Myanmar tidak menganggap etnis Rohingya ini sebagai warga negaranya. Bagaimana sejarahnya? Kita lihat video ini. Semua berawal pada akhir abad ke-18 saat Inggris datang dan menjadikan Myanmar sebagai koloninya. Warga India yang juga dijajah Inggris ikut ke Myanmar dan terkesan merampas hak-hak warga Myanmar. Lalu pada masa Perang Dunia Kedua, banyak umat Muslim Rohingya direkrut Inggris menjadi tentara berhadapan dengan umat Buddha Myanmar yang bersama Jepang. Konflik memuncak ketika kudeta oleh junta militer pada 1962 melahirkan undang-undang yang membuat Rohingya tidak lagi diakui sebagai kelompok etnis minoritas di Myanmar. Mereka menjadi sekelompok orang tanpa kewarganegaraan, bahkan tidak diakui dalam sensus penduduk. Kondisi terus berlanjut dan membuat warga Rohingya mengungsi ke beberapa negara. Ini alasan mengapa Rohingya begitu dibenci di Myanmar, bahkan hingga mendapat ancaman genosida. Oke, menurut video tadi memang etnis Rohingya ini bukan asli warga negara Myanmar. Jadi mereka ini juga pendatang yang datang bersama negara Inggris, kerajaan Inggris ya waktu itu menjajah Myanmar. Dan menurut beberapa sejarawan, memang etnis Rohingya ini berasal dari wilayah India. Dan ketika penjajahan Inggris di Myanmar, banyak di antara etnis Rohingya ini yang dijadikan tentara gitu, untuk melakukan penjajahan kepada warga negara asli Myanmar. Dan ketika Myanmar merdeka, ini
melakukan balasan. Karena dulu etnis Rohingya ini bersama penjajah Inggris melakukan intimidasi dan segala macamnya, sehingga warga negara Myanmar ketika merdeka melakukan balasan kepada warga etnis Rohingya. Sedangkan di bawah panji operasi pembersihan, komunitas Rohingya diserang. Human Rights Watch melaporkan setidaknya 200 desa Rohingya dihancurkan dan dibakar oleh militer dan diperkirakan 13.000 orang Rohingya terbunuh. Lebih dari 890.000 pengungsi Rohingya berlindung di bawah Cox's Bazar, Bangladesh, kelompok kamp pengungsi terbesar di dunia. Sekitar 92.000 pengungsi Rohingya tinggal di Thailand, 21.000 di India, dan 102.000 di Malaysia. Rohingya juga merupakan bagian dari 576.000 pengungsi internal Myanmar. Ya, karena memang situasi camp yang tidak layak, kebersihan tidak layak, sanitasi yang tidak cukup ya, dengan besarnya pengungsi yang ada di camp itu, akhirnya etnis Rohingya ini beberapa orang kabur, yang kemudian negara-negara yang dituju adalah Malaysia, Indonesia, dan juga Thailand, serta beberapa negara lainnya di sekitar Asia Tenggara. Oleh karena itu, saat ini mereka datang bergelombang ke Aceh, dan masyarakat Aceh pun melakukan penolakan. Jadi sebelum ini memang etnis Rohingya ini sudah pernah datang di tahun 2018 lah. Setelah tragedi itu mereka banyak yang kabur, juga sampai juga di Aceh. Masyarakat Aceh masih menerima dengan tangan terbuka karena mereka ini mayoritas umat Islam ya, terus mendapatkan kekejaman dan juga kezaliman dari tentara-tentara Myanmar, maka warga Aceh pun menerima dengan tangan terbuka. Berbeda dengan saat ini, karena saat ini banyak sekali cerita-cerita miring yang bagaimana sebenarnya karakter dan juga sifat-sifat asli etnis Rohingya ini. Banyak diunggah di media sosial, yang dari Malaysia seperti apa. Ketika mereka pun datang ke sini, diberikan makanan, ini adabnya seperti apa. Dan banyak juga yang sebenarnya kalau dari informasi ini ada yang menjumpai bahwa mereka ternyata tidak beragama Islam sebagian ya, tapi berpura-pura memakai peci, memakai busana-busana Muslim, tetapi mereka sebenarnya bukan orang Islam, hanya berpura-pura agar di Malaysia maupun di Indonesia yang mayoritas Islam mereka bisa diterima dengan baik, seperti itu. Saya sendiri mengatakan kenapa saya katakan tolak, karena mereka ini sebenarnya Pak D bukan pengungsi. Kan kita semua pada bilang nih pengungsi, bahkan Bapak Presiden kemarin pada waktu menyampaikan dalam pidato beliau terkait dengan masalah Rohingya itu menyebutkan pengungsi Rohingya. Karena begini, kalau kita menyebut sebagai pengungsi itu ada aturannya, ada konvensi pengungsi tahun 1951. Di situ disebutkan bahwa definisi pengungsi adalah mereka yang dikejar-kejar karena perbedaan ras lah, perbedaan agama dan seterusnya. Dikejar-kejar atau dipersekusi, dalam bahasa Inggrisnya persecution ya. Nah, di Kepres 125, Perpres 125 juga disebutkan begitu, sama, jadi diadopsi. Cuman masalahnya kan mereka harus diverifikasi. Betul nggak mereka ini pengungsi? Jangan-jangan yang datang itu adalah mereka-mereka yang ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Ya, betul.
Lalu kemudian mereka kalau tidak diverifikasi ternyata mereka punya catatan kriminal dari negara asalnya yang kemudian masuk ke Indonesia. Nah, tentu kan nggak boleh. Nah, mereka ini kalau dalam konteks konvensi pengungsi, maka harus dilakukan proses dulu. Ya, maka mereka disebut awalnya itu adalah pencari suaka. Setelah pencari suaka, kalau misalnya oleh UNHCR dianggap sebagai memenuhi kriteria sebagai pengungsi, baru kemudian dianggap sebagai pengungsi. Karena apa? Karena mereka nanti akan disalurkan ke negara ketiga yang mau menerima mereka. Jadi nggak stop sampai di Indonesia. Nah, jadi istilah pengungsi ini kita harus hati-hati. Nah, lalu saya lihat nih undang-undang keimigrasian kita. Undang-undang keimigrasian pasal 8 ayat 1 mengatakan bahwa orang kalau mau masuk wilayah Indonesia atau keluar, mereka harus mempunyai dokumen perjalanan, yaitu paspor. Pertanyaan kita, Mereka punya paspor atau mereka datang ke sini punya paspor atau tidak? Yang kedua, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian mengatakan bahwa mereka harus diperiksa melalui tempat pemeriksaan imigrasi TPI. Mereka diperiksa enggak? Kan enggak. Kalau enggak berarti apa? Penyelundup ilegal, ya kan? Mereka ini adalah imigran yang ilegal masuk ke Indonesia. Dalam konteks mereka secara keimigrasian itu salah, ya, secara imigrasi, otoritas imigrasi itu bisa mendeportasi, memulangkan mereka. Nah, sementara biasanya akan ditaruh di rumah detensi imigrasi. Ya, saya sepakat dengan profesor ini ya, bahwa mereka harus ditolak untuk datang ke Indonesia. Karena mereka sebenarnya bukan pengungsi ya. Mereka bisa dikatakan sebagai imigran. Imigran yang tanpa data, tanpa tanpa paspor. Bisa dikatakan mereka ini imigran gelap. Dan wajib untuk negara untuk melakukan deportasi, mengembalikan ke negara asalnya. Kalau tidak ada negara asalnya karena mereka tanpa kewarganegaraan, ya dikembalikan ke kamp pengungsiannya di Bangladesh sana. Ini harusnya yang dilakukan pemerintah. Kerajaan Malaysia mesti memberi hak sama rata kepada kami kaum minoriti, kaum pelarian Rohingya. Kami sudah menyumbang kepada ekonomi negara. Sekarang beri kami hak untuk menuntut hak kami. Kami juga manusia. Beri kami silayang, mungkin sudah cukup silayang dari kami. Silayang Rohingya punya tempat. Ini orang Melayu jangan kacau. Ya, kejadian seperti inilah yang ditakutkan akan terjadi di Indonesia. Kejadian seperti di Malaysia. Ketika mereka sudah menjadi komunitas yang kuat, ya, menempati satu wilayah, mereka melakukan perdagangan, melakukan segala aktivitas pekerjaan ya di sana. Kemudian secara ekonomi mereka juga tertata. Pada akhirnya mereka menuntut seperti yang di Malaysia, mereka menuntut hak tanah ya. Mereka meminta tanah yang ada di Selayang yang mereka tempati selama mengungsi di Malaysia. Inilah yang dikhawatirkan oleh warga Aceh sebenarnya dan juga warga negara Indonesia. Ketika mereka diberikan tempat, maka
suatu saat mereka akan meminta hak mereka, padahal mereka adalah seorang imigran gelap saat ini ya, yang tidak salah jika pemerintah Indonesia melakukan deportasi atau mengusir mereka, begitu. Tersebut telah mengantongi kartu pengungsi yang dikeluarkan UNHCR. Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko meminta UNHCR ikut bertanggung jawab terkait pengungsi Rohingya yang mulai berdatangan ke Aceh. Tapi kalau penyelundupan manusia sudah jelas. Kalau penyelundupan manusia yang dirugikan adalah negara Republik Indonesia. Karena mereka masuk tanpa izin melalui prosedur resmi. Dan kita juga menemukan bahwa para orang Rohingya ini sudah memiliki kartu UNHCR. UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh sana dengan bahasa Bangladesh sana. Artinya apa? Ini bukan tanggung jawab pemerintah kita semata, tapi UNHCR juga harus memiliki tanggung jawab kenapa pengungsi itu bisa lolos dari Bangladesh sana. Jadi memang pihak kepolisian harus mengungkap secara jelas bahwa menurut Presiden Jokowi ada dugaan tindak pidana perdagangan orang. Ya. Pihak kepolisian sudah menangkap 3 orang ya yang diduga terlibat melakukan tindak pidana perdagangan orang. Tapi banyak yang mengatakan bahwa apakah ini semuanya murni mereka melarikan diri dari camp atau memang ada skenario, bahkan diduga atau jangan-jangan skenario ini juga diatur oleh organisasi kemanusiaan yaitu UNHCR. Barangkali seperti itu, bisa diselidiki lebih dalam lagi oleh pihak kepolisian, khususnya Polda Aceh. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kunjungannya dan juga like dan subscribe-nya. Tonton terus UCH Channel agar saya bisa lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.